Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Selamat siang menjelang sore, happy weekend ya untuk kita semua. Kali ini aku akan bercerita sebuah kisah yang aku adop dari sebuah film. Nah, di suatu sekolah, itu si anak komplain kepada bu gurunya. Karena dia mendapatkan nilai 0 atau F gitu ya, kalau di sana tuh F, dapat nilai F, artinya dia tuh ngulang, tidak lulus gitu. Dia kalau di sini kita dapat godok gitu ya pada asesmen mata pelajaran matematikanya dia. Dan mata pelajaran ini dia nggak bisanya itu penjumlahan dasar gitu. Misalnya ini 2 tambah 2 sama dengan 4 gitu. Kalau anak ini menjawab 2 tambah 2 sama dengan 22, 1 tambah 1 sama dengan 11 gitu. Jadi dengan ininya si anaknya bilang, "Bu guru tolong ubah nilaiku, aku nggak mau dapat nilai godok, jawaban aku benar." Jadi si ibu gurunya ini dengan sabarlah mengajarkan anaknya ini kalau anaknya ini salah, 2 tambah 2 itu seharusnya 4, dikasihnya lah pena nih 2, ada pena 2, kemudian tambah 2 pena lagi, jadi jumlahnya ada berapa. Jadi si anak ini tetap bilang, jumlahnya 22, kata si anak itu. Jadi anak ini lari lah ya kan, pulang gitu. Jadi keesokan harinya si guru didatangi oleh orang tua anak tersebut. Dan ternyata nih guys, si orang tua anak ini mengatakan kalau si guru ini salah, anaknya ini benar. Dia tuh punya pemikiran bebas, kata si orang tuanya ini. Jadi orang tuanya ini juga bilang sama bu gurunya, tolong ubah nilai anak saya ini benar gitu. Ternyata guys, si buah jatuh tak jauh dari pohonnya itulah dia. Anaknya salah, si bapaknya ini membenarkan kesalahan anaknya itu gitu. Terus si orang tuanya ini mengancam si bu guru, kalau bu guru tidak mengubah nilai anaknya ini, dia akan mengadukannya ini kepada kepala sekolah. Jadi si gurunya bilang, ya udah bilang saja ke kepala sekolah gitu ya kan. Keesokan harinya kepala sekolah ini mendatangi gurunya. Jadi dibilang si kepala sekolah, "Bu guru, tolong ubah nilai anak itu dan ucapkan minta maaf kepada orang tua anak tersebut." Jadi bu gurunya bilang, "Lah, saya melakukan kesalahan apa? Anda telah mengatakan 2 tambah 2 sama dengan 4. Anak itu mengatakan 2 tambah 2 sama dengan 22. Udah benarkan aja kesalahan anak itu. Tidak ada tugas guru untuk menghakimi kesalahan yang dilakukan oleh murid," kata si kepala sekolah. Tapi bu gurunya mengatakan tugas guru itu untuk mengoreksi kesalahan muridnya, kata si bu guru. Jadi si kepala sekolah bilang ya kan, "Coba berpikiran terbuka saja bu guru, benarkan saja itu," gini-gini kata kepala sekolah ya kan. Jadi kan jangan-jangan nih bu gurunya bilang, "Jangan-jangan bapak kepala sekolah nggak ngerti juga nih soal berhitung," kata si gurunya. Kepala sekolah pun akhirnya marah gitu kan, meninggalkan bu gurunya. Keesokan harinya si bu guru tiba-tiba didemo oleh orang tua murid. Katanya si bu guru telah memberikan gangguan emosional kepada anak-anaknya, anak-anak di bawah umur gitu ya. Nggak tahu tuh dari mana datangnya si orang tua ini kok bisa seperti itu. Padahal kayaknya nggak ada masalah sih sama anak-anak mereka gitu. Karena demo terhadap si guru ini, akhirnya si guru ini dipanggil disidang lah di dewan sekolah, disidang oleh dewan sekolah gitu ya kan. Disidang kalau si guru ini tolong berpikiran terbuka, open minded gitu ya kan. Berpikiran terbuka terhadap kesalahan anak tersebut. Kan jawabannya itu nggak harus benar, kata si dewan sekolahnya ini. Jadi gurunya tetap bilang gini, tetap teguh dengan pendiriannya itu. Dibilang si gurunya ini perlu diperdebatkan soal hitungan seperti itu, 2 tambah 2 sama dengan 4, tidak 22. Karena gurunya ini masih tetap ngotot, jadi dewan sekolahnya ini nggak tahu nih kerjasama dengan siapa, kayaknya tuh sama orang tua murid itu, kayaknya tuh si orang tua murid itu kayaknya berpengaruh gitu ya pada sekolah itu. Jadi dibilanglah sama si dewan sekolah ini, diberi skorsing si guru ini karena dia mengatakan tetap 2 tambah 2 itu sama dengan 4, bukan 22 gitu ya kan. Si guru ini dikasih skorsing karena pemikirannya itu yang terlalu radikal, kata si dewan sekolah ini. Kemudian si gurunya ini dirumahkan lah ya, kena skorsing, dirumahkan, tidak ngajar di sekolah itu. Nah, sampai di rumah dia membuka televisi dan di media dia disebutkan kalau dia ini guru yang radikal yang menyebabkan gangguan emosional pada anak di bawah umur karena mengatakan 2 tambah 2 sama dengan 22 itu salah gitu. Di satu negara itu tuh guru ini dibenci lah sama suatu negara itu gitu ya, karena gara-gara medianya itu yang berlebih-lebihan, ditambah lagi bumbu-bumbu, tahu lah ya media ya, ditambah lagi bumbu-bumbu yang semakin panas lah skandalnya ini.
Jadi kepala sekolahnya itu nelpon juga sih sama bu guru kamu dipecat gitu ya kan. Bu gurunya kayaknya udah ya udah kalau seandainya aku sudah dipecat nggak apa-apa kata bu gurunya. Besok datang ya ke sekolah kata kepala sekolahnya itu. Oke, bu gurunya keesokan harinya yang pengen di sekolah, bu gurunya datang nih ke sekolah memenuhi janjinya sama kepala sekolah, datang ke sekolah. Ternyata di sekolah sudah ditunggu oleh wartawan, diliput wartawan media di sana. Nyampe di sana si bu guru, si kepala sekolahnya dengan gimana ya, dengan sok sombong gitu ya, dibilang gini sama si kepala sekolah. Seandainya kamu bisa berpikiran terbuka Bu Guru, mungkin kamu tidak akan saya pecat, kata si kepala sekolah. Jadi si Bu Gurunya bilang gini, bagaimana dengan integritas sekolah ini, sekolah ini, kata si guru. Jadi si kepala sekolahnya menjawab, tentu saja di sini akan diberikan kompensasi untuk kamu, uang keuangan katanya. Kemudian dibilang si kepala sekolahnya ini 2 juta, 2 dolar, 2.000 lah, 2.000 dolar. Ini bukan dolar Amerika, kamu pikirkan aja ya, 2.000 dolar untuk gaji selama ini, katanya gaji ini untuk bulan ini gitu ya, ditambah 2 juta lagi uang pesangon, jadi totalnya 4.000, 2.000 lagi untuk uang pesangon, jadi totalnya adalah 4.000 dolar. Jadi gurunya bilang gini, si bu guru bilang gini, salah kepala sekolah, 2.000 dolar ditambah 2.000 dolar sama dengan 22.000 dolar, jadi kamu harus membayar saya uang kompensasi 22.000 dolar. Jadi si kepala sekolah bingung dong, 2.000 dolar tambah 2.000 dolar seharusnya 4.000 dolar dong. Iya enggak sih? Jadi karena yang kemarin itu bagaimana? Si bu guru bilang 2.000 dolar tambah 2.000 dolar sama 22.000 dolar. Bagaimana? Jadi gimana dong guys? Jadi bingung nih guys. Pembalasan dendamnya kayaknya si bu guru tepat banget nih. Jadi menurut kalian guys, siapa biang keroknya? Jadi fenomena ini ada di sekolah-sekolah baik di Indonesia ataupun di negara-negara lain ternyata guys. Tapi dibungkus dengan masalah yang berbeda, hanya itu saja. Baik guys, itu saja cerita aku hari ini. Semoga kalian bisa mengambil pelajaran dari sini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.